ya, untuk meningkatkan posisi tawar. Kalau dulu bargaining position namanya itu, bargaining position artinya posisi tawar kita dulu lemah. Sekendak orang. Kalau yang PT yang suka-suka orang dulu, ya. Nah, kita perjuang juga hak-hak dari TKI itu kita perjuang sekarang, ya. Nah, setelah pulang mereka itu kita berdaya lagi, kita kembangkan ekonomi mereka, ya. Bagaimana dia bisa kreatif, dia bisa mandiri dari hasil usaha dia TKI. Nah, kemudian lagi, ya, kita terus mengorganisir mereka itu. Berikut lagi kita perjuangkan hak, kita beri perlindungan. Ketika ada masalah tentang lingkungan tertutup, kita dampingi mereka sampai mereka memperjuangkan haknya. Nah, itulah program kerja kami 4 ini, ya. Lalu apa hubungannya dengan TPPO? Nah, nih calon anggota kami itu saya putar juga video, ya. Migas. Nah, itu menunjukkan bahwa itulah kenapa orang bekerja di luar negeri. Jadi saya tidak menjawab sendiri, orang-orang yang bisa jelas yang menjawab, ya. Itu yang membuat kenapa orang ketika mereka bekerja di luar negeri, ya, kita menyatakan tidak gagal semua, Pak. Banyak yang berhasil. Menutup kemungkinan di antara yang sukses ada juga yang gagal. Kenapa? Ya, tadi dikatakan jumlah 6 juta TKI yang resmi, yang tidak resmi Pak lebih dari 6 juta, ya, yang tidak resmi. Jadi banyak sekali. Nah, ternyata korbannya ini adalah anak-anak remaja, anak-anak kuliah dan anak-anak tamat kuliah yang dianggap pintar IT, maka mereka diperdayakan untuk menjadi scanner judi online, jadi operator judi online. Nah, akhirnya di sana dia mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Nah, itulah perjuangan sekilas dari BNI. Bentuk video saya tampilkan sedikit. Nah, itulah untuk mencari kehidupan yang layak pasti. Nah, itulah salah satu sehingga orang memilih bermigrasi ke luar negeri. Nah, fenomena yang terjadi itu mulai dari dia berangkat itu sudah ada indikasinya ketika dia sedang bekerja sampai dia pulang, ya. Perang keberangkatan sudah mulai muncul, ya. Tidak ada biaya, susah cari informasi, administrasi yang sulit. Nah, sampai di tempat dia bekerja, Pak, terjadi penyiksaan, mereka sudah diperjualbelikan, gaji tidak dibayar. Nah, ketika sudah pulang, ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, ternyata di Provinsi Jambi saya belum dapat data berapa orang yang TKI. Nah, solusinya kita punya undang-undang, Pak. Ini SBMI memperjuangkan undang-undang ini ke DPR Pusat. Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Itu berikut Perpres nomor 9 2008 tentang gugus tugas TPPO. Saya mau tanya, Pak, di Jambi ini ada tidak Satgas TPPO, Pak? Ya. Ya. Saya nunggu gimana kinerja Satgas TPPO. Saya tunggu terus. Gimana TPPO bisa memberantas. Tidak perlu banyak semua, Pak. Ada bikin 1 sampel dapat korban 1 sampai itu sudah cukup, Pak. Ya. Saya dari Polda saja, ya, dari Polda itu melapor itu dengan saya, Pak, kami sudah nangkap ini, sudah ini. Saya terima laporan. Karena tugas SBMI kita hanya mengawasi, Pak, mengawal kinerja Satgas TPPO itu jalan atau tidak. Kalau tidak jalan, kami bilang tidak jalan, Pak. Usahakan 1, Pak, jadilah. Jangan takut, Pak. Ya, kalau untuk TPPO jangan takut. Saya belak-belakan juga bicara. Saya sering di Polda juga, saya belak-belakan saja. Nah, Pak, kalau aparat yang tersandung, aparat kita tangkap. Aparat kita tangkap. Saya bilang, ya, karena saya punya undang-undang ini, Pak. Ya, kita sudah di bawah payung hukum. Jangan takut, Pak. Ya, koordinasi terus. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO.
siapa saja, ya. Nah, TPPO singkatan dari tindak pidana perdagangan orang. Kalau dulu human trafficking namanya. Nah, itu pekerja migran, pembantu rumah tangga, pekerja anak, ada pekerja seksual, pekerja industri. Nah, siapa pelakunya? Pelakunya orang di sekitar kita lah. Pertama orang di sekitar kita, kedua pemangku jabatan, orang yang memegang jabatan. Siapa yang memegang jabatan? Dia memuluskan, dia akan terkena nanti. Ya, cara kerja mereka melalui agen, ada calonnya yang membujuk-bujuk kita. Nah, kalau sudah jadi TPPO, dia jerat kita, dijerat hutang, ya, dia tahan gaji kita, dia ancaman kita, ancam fisik. Modus TPPO apa? Ya, rata-rata diiming-imingkan. Kamu nanti kalau mau ikut saya sih gaji mahal nanti, kerja bagus nanti. Biaya keberangkatan gimana? Aman tuh, bisa dibantu. Nah, terus di mana administrasi? Pasti mudah. Itu kan orang apa namanya? Orang Kemenkumham itu orang kita, sana di tempat ngurus paspor orang kita. Catatan sipil nanti apa aja. Nah, itu kan sudah modus nanti, ya. Nah, yang mana boleh kita sebutkan unsur TPPO? Itu ada 3 unsur yang boleh TPPO. Pertama, cara dia itu, tindakan dia. Dia merekrut, sudah itu ada lagi dipindah ke tempat, diangkut, dikirim, sudah dikondisikan. Nah, itu cara ciri-ciri awal. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah dia mulai kepada orang yang dia rekrut tuh, dia ancam, dia macam-macam lah. Nah, sampai di tempat jual, dia eksploitasi. Mana eksploitasi? Awas kamu, gaji nanti kamu tidak dibayar, kamu harus ini. Nah, itulah. Nah, sehingga terakhir kita menyarankan kepada pemerintah provinsi, ya, kalau bisa kita lebih serius, jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Lakukan terus sosialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.